Buat kalian yang sedang mencari ada nggak sih aplikasi pinjol OJK yang masih ACC walaupun kredit skornya rendah? Jawabannya ada ya. Dan pas banget kalian nemuin video ini karena di sini gua akan bahas lengkap untuk aplikasi pinjol OJK yang masih ACC pinjaman kalian walaupun kredit skor kalian rendah. Dengan catatan kalian ini sebelumnya mempunyai riwayat pinjaman online. Kalau kalian belum pernah melakukan pinjaman online sama sekali tapi pinjamannya ditolak dengan alasan kredit skor rendah, itu berbeda lagi ya permasalahannya. Jika permasalahan seperti itu tandanya kredit skor kalian masih terkunci. Ini gue jelasin berkali-kali tapi penonton gue masih bertanya mulu ya. Jadi gue harap setelah gue jelasin ini kalian mengerti kalau pinjamannya ditolak dengan alasan kredit skor rendah padahal belum pernah melakukan pinjaman online sama sekali, itu tandanya kredit skor kalian masih terkunci. Cara membukanya itu kalian gunain aplikasi penyedia pay later. Ada banyak sekali ya seperti Shopee, Akulaku, Lazada, Dana, dan yang lainnya. Emang sih prosesnya agak lama, tapi itulah cara untuk membuka kredit skor kalian. Karena jika kalian ingin mengajukan pinjaman online, riwayat transaksi online itu sangat penting banget ya. Nah oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke daftar aplikasi pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK yang masih ACC walaupun kredit skor kalian rendah. Yang pertama di sini ada aplikasi Easy Cash ya. Aplikasi ini paling gue rekomendasikan banget karena menurut pengalaman pribadi gue ini gampang banget cairinnya walaupun kredit skor kalian jelek. Ya walaupun mendapatkan limit yang kecil mulai dari Rp300.000 sampai Rp1.000.000, tapi kalau dalam keadaan mendesak berapapun pasti akan dicairin. Nah untuk aplikasi ini memberikan limitnya hingga Rp100 juta. Jadi jika kalian merawat aplikasi pinjaman online Easy Cash ini, setiap kalian melunasi pinjaman ya limitnya itu akan terus bertambah. Untuk bunganya juga rendah ya, mulai dari 0,01% per harinya. Tapi ada minusnya untuk aplikasi Easy Cash, yaitu kalian bayar angsurannya per 15 hari, bukan per bulan. Jadi sebelum kalian mengajukan pinjaman online di aplikasi ini, kalian akumulasikan terlebih dahulu untuk pemasukan kalian ya. Takutnya pas banget jatuh tempo, tapi kalian tidak mempunyai uang. Nah aplikasi ini sangat tidak rekomendasikan jika kalian sampai telat bayar. Kenapa kayak gitu? Telat sehari aja, kontak darurat akan terus ditelepon oleh DC aplikasi yang satu ini. Karena itu sangat memalukan ya. Yang kedua, ada aplikasi kredit pintar. Ini juga aplikasi tidak terlalu ketat, masih ACC pinjaman kalian walaupun kredit skor kalian jelek. Aplikasi ini memberikan limitnya hingga Rp50 juta dan pinjamannya fleksibel. Jika kredit skor kalian bagus dan mendapatkan limit yang besar, kalian itu bisa mengajukan pinjaman berkali-kali di dalam satu aplikasi kredit pintar ini. Tapi setahu gua, untuk pinjaman fleksibel ini mentok pencairannya hanya 2 kali saja. Nah untuk pinjaman yang ketiga di dalam satu aplikasi, kalian harus melunasi 2 pinjaman yang di awal. Nah untuk aplikasinya logonya seperti ini ya, jangan sampai kalian salah pilih karena sekarang ini aplikasi pinjol ilegal, namanya dan juga logonya dimirip-miripin sama pinjol yang legal. Takutnya buat kalian yang gaptek soal pinjaman online, main ajukan aja pinjamannya, taunya mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal. Itu sangat berbahaya sekali ya, walaupun aplikasi pinjol ilegal itu tanpa BI checking, tapi jika kalian telat bayar ataupun kalian menggalbay, data-data di handphone kalian itu akan disebar dan juga mereka akan telepon seluruh kontak. Itu berbahaya banget tuh. Yang ketiga ada aplikasi Ada Kami. Nah aplikasi ini gue rekomendasikan juga karena menurut pengalaman pribadi gue, di saat kredit skor gue jelek, gue masih bisa mengajukan pinjaman online di aplikasi Ada Kami ini. Nah untuk limitnya sendiri memberikan limit hingga Rp80 juta, tapi kalau untuk di awal ya nggak mungkin langsung segitu, pasti bertahap mulai dari 2 juta ataupun 3 juta sampai seterusnya, tergantung dari kredit skor kalian. Nah oke teman-teman, itulah daftar aplikasi pinjol OJK yang ACC kredit skor rendah. Ya kalian jangan berharap mendapatkan limit yang tinggi ya. Kalau kredit skor rendah itu paling mentok-mentok sejuta paling besarnya. Sebenarnya ada satu lagi aplikasi Alobank. Jika kalian sudah menonton video gue sebelumnya, gue pernah mencairkan pinjaman dari aplikasi Alobank walaupun kredit skor gue jelek dan gue mendapatkan limit Rp1.700.000. Gue termasuk dalam kategori call 5, tapi masih bisa mencairkan pinjaman dari aplikasi yang gue rekomendasikan ini. Tapi sebelum kalian mengajukan pinjaman, kalian usahain untuk diperhatikan terlebih dahulu di saat pengisian data. Untuk bagian memfoto KTP, itu hasilnya harus benar-benar jelas. Karena aplikasi pinjaman online ini hanya menjaminkan KTP kalian, itu pun hanya dipoto. Jadi kenapa di sini gue sarankan untuk hasilnya benar-benar jelas, itu harus terbaca mulai dari NIK, nama, tempat tanggal lahir, semuanya harus terbaca jelas supaya pinjaman kalian akan di ACC dengan mudah. Yang kedua, di bagian pengisian data itu tidak boleh berubah-berubah di setiap aplikasi. Contoh, kalian pertama kali mengajukan di aplikasi kredit pintar. Nah itu datanya harus kalian ingat ya, tidak boleh asal-asalan. Di bagian pekerjaan
pekerjaan khususnya pendapatan bulanan dan tempat kerja kalian. Kalau pengisian data berubah-berubah, pinjaman kalian ini akan sulit banget untuk di ACC ya. Karena aplikasi pinjaman online di tahun 2026 ini sudah memakai sistem scoring kredit otomatis. Pengisian data berubah-berubah, pinjaman kalian akan langsung otomatis ditolak karena aplikasinya akan menandai kalau kalian ini beresiko. Nah, kira-kira yang gue sebutin barusan pernah nggak kalian langgar? Kalau kalian langgar ya wajar aja pinjaman kalian ditolak ya. Nah, buat kalian yang sudah mencairkan pinjaman dari aplikasi yang gue bahas ini, kalian bisa komentar di bawah ya untuk membantu teman-teman yang lainnya yang lagi kesulitan mencari aplikasi pinjol OJK yang ACC kredit skor rendah. Dan buat kalian juga yang mempunyai permasalahan seputar pinjaman online, kalian bisa komentar di bawah ya. Mudah-mudahan gue bisa membantu kalian dalam permasalahan seputar pinjaman online. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.